tidak membiarkan konsentrasi ya, Bu ya. Ya, Bu. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Bu Nani, Bu, untuk mengklarifikasi ataupun menanyakan terkait dengan hal yang sudah dipresentasikan oleh Bu Diah Ayu. Monggo Bu Nani. Terima kasih Bu Arum. Suara saya masuk ya? Masuk, Mbak Bu. Dia bisa menangkap ya? Iya, Bu. Selamat sudah sampai tahap ini. Sudah ujian hasil kan ya ini ya? Iya, Bu. Terima Ya, kasih. selamat sudah sampai tahap ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk segera menyelesaikan skripsinya juga. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita lihat dari tata tulis dulu ya. Dari tata tulis, nanti Ya, Bu. mohon diperhatikan. Untuk cover ini karena sudah berubah di tahun 2022, monggo nanti bisa disesuaikan. Ini karena kemarin masih proposalnya di 2021 ya. Jadi Ya, yang Bu. bawah itu, di bagian Poltekkes bawahnya sudah diganti tahun 2022. Ya. Kemudian untuk halaman pengesahan, ini nggak tahu mungkin formatnya agak kegeser ya, monggo nanti ditata ulang sehingga tanda tangan dari penguji file yang sampai ke sana ke saya jadi agak berantakan mungkin ya. Monggo Iya, nanti Bu. ditata Ya. lagi, biar nggak Ya. berantakan itu bisa jenengan bikin aja nanti 2 kolom gitu ya, jadi nggak lari sana lari sini untuk tempat tanda tangannya. Kemudian halaman orisinalitas ini nggak ditandatangani, apakah ini tidak orisinal atau ada keraguan tentang orisinalnya? Oh iya, saya kira tanda tangan ini menunggu nanti setelah selesai ini Ya, revisi begitu, ini Bu. kalau mau ujian ini silahkan ditandatangani, kan menyatakan Oh bahwa iya, Bu. ya kami penguji tahu, termasuk di sini tentang persetujuan publikasi ya. Ya. Output dari penelitiannya apa nanti, Mbak Dia? Naskah publikasi, Bu. Oke, berarti naskah publikasi di sini harus ada persetujuan publikasi. Karena kita ada beberapa kasus mahasiswa yang tidak mau naskahnya dipublikasi. Nah, ini kalau untuk publikasi nanti publikasinya atas nama Mbak Dia sendiri atau ada Bu Arum dan Pak Herman? Atas nama saya sendiri. Oh, sendiri. Bu Arum sama Pak Herman nggak ikut? Oh, ada, Bu. Saya masukkan, Bu. Ya. Nanti Bu Arum Pak Herman siap-siap kukut ini ya. Mohon maaf, Bu, ketidaktahuan saya. Ya, nanti silakan dikasih materai. Ini pernyataan. Kita memang ada beberapa. Ini kenapa harus dikasih materai juga? Karena ini termasuk ke pernyataan ya, surat pernyataan. Kemudian untuk kata pengantar. Nah, ini saya agak ngelus dodo sidik iki. Kita itu nggak ada loh prodinya D4 loh. Program studi D4 jurusan kebidanan ki nggak ono Ayo, prodinya kuliah sudah mau lulus kayak gini, prodinya apa namanya? Sarjana terapan kebidanan. Nah, kenapa di kata pengantar munculnya D4 kebidanan? Oh iya. D4 jurusan kebidanan. Kayaknya pas Oh proposal iya. sudah saya kasih komentar deh yang tentang ini. Ya, Bu, Ya. belum saya. Iya. Mohon maaf, Bu. Yang ini harus itu tak lulus ke loh. Mohon maaf, Baleni Ibu. PKKMP nanti. Ya, terus nanti bisa lagi untuk daftar isi dan daftar tabel, meskipun ini sudah pakai format heading ya, pakai heading dan segala macamnya. Iya, tapi ini karena saya tidak tahu ini kan kalau ganti laptop ini mesti selalu berubah, Bu. Nanti saya Oh iya, mungkin pindah ke daftar tempat isi saya juga selalu jadi berubah. berubah. Saya bingung ini saya. Ini di tempat saya juga berubah tuh, saya juga Ya, ini mungkin formatnya keliru lari formatnya sana. berbeda, Zek. Mohon Kita maaf, Bu. masuk ke abstrak. Kita masuk ke abstrak. Ibu mohon perhatian sekali pembuatan abstrak. Abstrak itu adalah orang membaca karyanya jenengan biasanya dilihat adalah dari abstraknya dulu. Nah, kita lihat dari abstraknya sini yang untuk bahasa Inggris itu tiba-tiba hurufnya kalau di tempat saya ya, he relationship kok he toh? Tak baca. Kok he kayaknya maksudnya the ya, kurang T-nya hilang kemana Nggih. gitu. Ya, Bu, kurang T-nya hilang itu, Bu. Padahal Ampuh yang kemarin itu. sudah saya Ya, perbaiki enggak tahu. relationship. Relationship of knowledge level of WUS. Apakah WUS itu bahasa Inggris juga WUS? Nah, Inggrisnya enggak Iya. apa-apa, Bu, konsultasi aja. Oh Of iya, WUS Bu. with motivation for VIA examination at Pituruh. Ya, itu loh penggunaan kata WUS itu nanti Oh iya. disesuaikan. Jenengan bisa
kan punya banyak jurnal ya. Dari jurnal-jurnal Ya. itu menyebutkan istilah wanita usia subur dalam istilah bahasa Inggris yang familiar di jurnal itu pakainya apa. Oke. Ibu. Terus departemen. Ya. Untuk abstrak jumlah katanya berapa Bu maksimal di panduan? Ada jumlah katanya maksimal loh ya. Punyanya Bu Ayu itu, Bu Diah apa Bu Ayu? Ayo Bu. Bu Ayu itu ada 330 kata. Ini over ini. Silahkan nanti ada diringkes. Jumlah katanya berapa? Abstrak sebentar Bu. Ya, termasuk di abstrak ini masih ada penulisan bahasa Inggris yang pakai wus-wus, istilahnya wus. Ya, nanti dicek di abstrak bahasa Inggris. Saran saya bahasa Inggrisnya jenengan bisa minta bantuan konsultasi. Di bahasa Inggrisnya jenengan di atas tulisannya IVA. Ada di background aja, di background abstrak itu ada yang IVA, ada yang VIA, turun ke bawah lagi IVA, VIA. Kan ini penulisannya bahasa Inggris ya. Kalau Iya. bahasa Inggris cenderungnya kita sering familiarnya di jurnal adalah Via. VIA. Via nggih, Bu. Tapi coba dibaca itu, ada yang IVA, ada yang VIA. Oke, Ya. Bu. Ya, Bu. Terus 200 sampai 250 kata Bu. Punya jenengan 330. Over ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian oke. Untuk masuk ke bab 1, Bu, penulisan tabel itu judul di tengah ya, nggak di pinggir ya. Judul-judul tabel jenengan di pinggir semua. Nanti dirubah ke tengah. Kemudian saya tuh kayaknya lupa inget deh, kerangka teorinya ini kayaknya nggak bisa dipakai loh sebenarnya. Kerangka teorinya jenengan ini yang dipakai itu posisi pengetahuan dan posisi motivasi dia berada dalam satu kotak. Iya enggak? Yang jenengan teliti itu kan pengetahuan dan motivasi, toh Mbak Ayu? Iya, Bu. Sementara pengetahuan dan motivasi itu dia berada dalam satu kotak, bukan pengetahuan terus ada panah ke motivasi. Oh, Mungkin nanti ke depan bisa ganti saja itu teori yang motivasi. Banyak kok kerangka teori-teori motivasi. Ya, tapi kalau jenengan pakai green seperti ini dan ini nanti misalnya jalan terus dimasukkan ke perpustakaan, enggak nanti menyesatkan adik-adikmu. Ya, Bu. Ya, ditonton. Karena ini dalam satu kotak tidak ada hubungan korelasi di kerangka teori ini, tidak ada korelasi pengetahuan dan motivasi. Mereka di dalam satu rumah gitu loh, kecuali motivasinya di luar. Nanti jangan meninggalkan referensi yang tidak tepat untuk adik-adiknya ya, karena ketika turun di kerangka konsep kan tingkat pengetahuan baru panah ke motivasi. Sementara di kerangka teori tidak seperti itu. Banyak teori motivasi, jadi silahkan teori yang digunakan masukan dari saya itu diganti aja. Gitu, diganti Bu. maksudnya untuk kerangka atau diganti landasan, Bu? Ganti teori. Ganti teori. Ganti teori banyak banget kok teori motivasi. Ya, Bu. Pengetahuan ke motivasi itu banyak, tapi jangan pakai teori ini. Kemudian untuk bab 3. Bab 3 silahkan disesuaikan di bab 3 ini sudah laporan hasil. Artinya hal-hal kata-kata yang bersifatnya sebuah perencanaan itu sudah nggak harus muncul di sini lagi gitu ya. Kalau di sini kita lihat di sini populasinya 108. Ini yang saya mau tanya ini. Jadi kan menuliskan di proposalnya kan di populasi sampel yang diambil 108. Tapi ketika di hasil menjadi 98. Meskipun ini sudah ditulis di keterbatasan di ya. bab 3 sudah, Bu. Karena kondisi pandemi. Alasannya karena kondisi pandemi. Ya. Nah, itu kepiye kuwi maksudnya? Apakah ketika sebenarnya pandemi, ini Bu,
Sebenarnya dari rumus Lovin yang saya dapatkan itu 98 sampel. Kemudian untuk menjaga supaya biar memperkirakan proporsi ada drop out, terus kemudian tidak taat protokol atau bagaimana, itu saya tambahkan. Jadi untuk memperkirakan proporsi drop out-nya itu saya tambahkan 10 sampel menjadi 108. Oke. Yeah. Itulah yang saya Jadi, maksud masih bahasa proposal. ya. Ya, Bu. Ya. Itu Ya. masih sebuah bahasa perencanaan kan. Jadi Yes. bab 3 itu adalah silahkan sesuaikan. Bukan lagi berarti tidak bahasa perlu kalau ditulis yang 108, Ibu. Ya, maaf, Bu. Terima kasih. geseh nanti. Jadi Ya, Bu. bab 3 itu kalau memang proposal itu kan kita akan berbicara plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya kalau di proposal. Tetapi untuk realnya akhirnya yang kita pakai plan apa sih gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Ya. Nangkap ya. Terus variabel bagian karakteristik responden. Ya, ini saya mau tanya kisi-kisi. Jadi kan uji validitas ya, Bu? Iya, Bu. Uji validitas. Uji validitasnya yang ditampilkan di sini kisi-kisinya adalah kisi-kisi setelah uji validitas atau sebelum uji validitas? Di sini sebelum uji validitas, Nah, terus itu proposal. ya, tapi di sini sudah saya kasih tanda, Bu, yang gugur ini yang poin berapa untuk menunjukkan ini kuesioner yang ini tidak valid, ini di nomor berapa gitu, Bu. Itu kan sudah ada di lampiran ya, Bu ya? Ya, Bu. Jadi kalau di sini nanti, maka katakanlah gini, nomor 4 itu kan tidak valid. Ya. Nah, berarti nomor 5 di soalmu yang beredar ke responden itu sudah menjadi nomor 4 kan? Ya. Nah, geseh kan nanti akhirnya ke bawah. Padahal ini sudah hasil. Jadi Ya, silakan Bu. langsung dieksklud aja nomor itu sehingga ini sudah laporan hasil loh. Akan terlihat jumlah soalnya berapa. Ya, Bu. Oh ya, kan itu sudah dilampirkan di lampiran. Sama nanti reliabilitasnya. Karena nomornya geseh. Jadi begitu orang baca, oh tentang tanda gejala kanker leher rahim, soal Jadi nomor 5. 22. Nah, begitu dibuka nomor 5, loh ini bukan tanda gejala, dia faktor resiko kan geseh nomor akhirnya. Ya, Bu. Nangkap nggak Mbak Ayu? Bu Nani, Ya, Bu. Bu Ayu, Ya? Pak Herman diizinkan masuk dulu, Bu Ayu. Oh, Pak Herman ya belum masuk. Terlempar. Kelempar, Pak Herman kelempar. Ya, ya. Sudah masuk. Sudah, Bu? Belum masuk kayaknya nih Pak Herman. Belum masuk. Sabar menanti. Diterima dulu Bu Ayu. Iya, belum masuk. Belum masuk. Oh, suruh ini berarti Bu Arum. Diulang lagi Bu Arum. Oh iya, coba. Bisa lanjut, tapi nanti saya salah kalau Pak Herman ini ya, Bu. Ya, saya lanjut ya Bu Arum. Ya, Bu. Oke, gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi kisi-kisi tolong. Karena nomornya ini terkait dengan nomor soal. Iya, terima kasih. Oke. Kemudian kita masuk ke bab 4 ya. Nanti disesuaikan bab 3. Etika penelitiannya sudah ditulis, nomor EC-nya cuma tanggalnya yang kurang. Ya, jadi EC nomor sekian tanggal berapa itu nanti ditambahin aja, Bu. Oh iya. Oh. Ya, kita masuk ke bab 4. Di bab 4 hasil penelitian tapi yang satu tak robek ini. Kalau ada yang di sini. Hasil tabel 5. Nah, di tabel 5 itu monggo jenengan cek untuk umur. Umurnya itu ketika 72,4 sama 27,5, dia ke bawah kan tidak 100% ya, itu ya. Itu 99,9. Iya, Bu, nah, maaf. hati-hati ketika kita naruh persen seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, ketika komanya 0, itu nggak perlu jenengan tulis. Iya, Bu. Ya. Nanti saya perbaiki kembali. Nanti ke belakang masih ketemu lagi yang persentasenya nggak 100. Masuk ke tabel 6.
masuk ke tabel 6. Di tabel 6 itu coba dicek persentasenya. Itu 99,8. 99,8. Bukan 99, 99,8. Iya, 99,8. Cek ya, Bu. Ya, nanti Terus yang saya 0,2% kemana? Kan nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Iya, Bu. Ya. Kemudian Ibu konsisten. Ini kalau jenengan nggak konsisten nanti bisa rancu hasilnya. Jenengan di pengetahuan urutannya adalah baik, cukup, kurang. Di motivasi adalah tinggi, sedang, rendah. Tapi coba kita masuk ke dalam tabel 7. Di tabel 8. Tabel 8 itu kenapa ada perubahan menjadi kurang, cukup, baik, rendah, sedang, tinggi seperti itu? Ini angkanya resiko geseh ini, Bu. Iya. Paham nggak, Bu? Iya. Iya. Pengetahuan ini di tabel 8. Iya, pengetahuan kan urutannya baik, cukup, kurang. Oh, Jangan nggih, Bu. dibalik di tabel 8. Iya, terbalik Jadi, berarti baik, cukup, kurang, Ibu. motivasi Oh, juga. Iya. Itu angkanya bener apa geseh saya enggak tahu nanti. Lagi kembali. Itu ya. Terus bentar. Ya, kemudian untuk ya, ini uji p-value-nya, uji korelasinya pakai uji apa, Bu? Chi-square, Bu. Chi-square. Kalau untuk Iya. penulisan chi-square, jenengan kan punya jurnal ya. Dari jurnal itu dicek nulis P-nya kayak gitu, Po. Saya yakin tulisannya nggak seperti itu. Ya, nulisnya ya. Bu. Oh, nggih. Nggak ada nulisnya P kayak gitu. Ya, Bu, nanti saya perbaiki. Terima kasih. Kemudian uji korelasinya. Nah, nanti dicek lagi keterbatasannya berarti bukan jumlah populasinya yang berkurang enggak ya? Daftar pustaka cek lagi ya, Bu. Dicek tata tulisnya, tahunnya, itu rata kanan, rata kirinya isih rodok geser sithik, Bu. Sama master tabelnya. Saya nggak ketemu master tabelnya. Surat keterangan telah melakukan penelitian, surat EC, surat-suratnya belum masuk semua ya? Ada, Bu, di bagian lampiran. Surat-suratnya udah ada belum, Mbak Ayu? Sampun, di lampiran, izin penelitian di lampiran 8, kemudian di EC-nya di lampiran 9, sudah ada di lampiran. Oh, surat keterangannya juga udah ada? Surat keterangannya sudah ada, tapi belum. Iya. Oke. Ya, saya kira dari saya itu saja, nanti ditambahkan untuk yang belum ada tadi, nggih. Terima kasih, Bu Arum. Saya kembalikan ke Bu Arum. Terima kasih, Bu Nani. Sudah dicatat, Bu Ayu? Sudah, Bu. Sudah saya rekam, Bu. Ya, nggih. Oh, iya. Nggih. Terima kasih untuk selanjutnya. Silakan Pak Herman. Halo, Pak Herman. Halo juga. Kemana Pak? Listriknya mati, Pak? Bukan, ini bolak-balik mati. Sini trouble-nya orang sepoltek pakai semua. Iya. Soalnya barusan masuk semuanya itu loh. Jadi semangat untuk buka pakai internet itu rebutan. Iya. Terima kasih Mbak Arum. Tadi saya sepintas lihat apa yang disampaikan oleh Mbak Nani, luar biasa. Oke. Iya, selamat ya Mbak Diayu ya. Terima kasih Pak Herman. Itu Diarum hampir sama. Ya, ini sudah selesai. Saya ya agak mendampingi Mbak Diayu itu pada saat nyusun karyanya itu. Jadi harus meras otak ya. Karena materinya kanker rahim. Jadi IPA ya, IPA inspeksi visual asam asetat. Nah, ya, jadi apa yang disampaikan Bu Nani tadi, saya pun juga terbawa irama itu tadi ya, tentang tata tulis sehingga ada suatu pergeseran di karena ada satu pergeseran sehingga
tangan saya itu berubah. Jadi itu jangan-jangan tanda tangan temannya Mbak Anu ini, Mbak Dia. Mohon maaf Pak, kemarin Masukkan situ. minta di-scan. Iya, Besok iya, saya iya. tak menghadap Pak. Iya, iya. Makanya yang di-scan itu tanda tangan temannya kantor ya. Pak Muji Pak. Oh iya, iya. Ya enggak apa-apa lah. Nanti dia aja langsung, lebih baik langsung. Ya, jadi apa yang disampaikan Mbak Dia Ayu tadi sudah detail ya kalau menurut saya, terutama untuk mencari hubungan tingkat pengetahuan. Apakah memang pengetahuan ya wanita usia subur dengan motivasi pemeriksaan IVA tadi itu ya. Jadi gini, saya melihat adanya suatu kondisi yang memang betul-betul di situ itu sangat menarik. Ya. Di mana sangat menariknya? Bahwa setelah direkap hasilnya itu yang sedang sampai tinggi itu banyak sekali, dominan justru pengetahuannya. Ya. Begitu ya. Yang rendah tidak ada. Mengapa? Ini justru di sini inti pertanyaannya itu, Mbak Diayu. Mengapa kok masih rendah motivasinya si masyarakat atau ibu-ibu WUS itu? Ini, nah, karena sudah dikaji di dalam pembahasan, kan sudah diungkapkan, ya toh? Di dalam pembahasan. Oh, karena ini. Sekarang satu pertanyaan dari saya, Mbak Diayu. Apakah ibu-ibu itu tahu bagaimana cara mendeteksi yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas untuk mengetahui IVA itu? Gitu. Jangan-jangan hal-hal semacam itu tuh merupakan suatu momok bagi si ibu. Terlepas dari pengetahuan loh ya, dari jangan-jangan itu. Kira-kira ibu-ibu tuh tahu nggak, Mbak Diayu, tentang ibu-ibu yang di wilayah Pituruh gitu ya, tulisan Pituruh itu tahu nggak kira-kira? Saya pada saat memeriksa itu kira-kira diapakan sih? Kira-kira tahu nggak? Tahu. Dari studi pendahuluan dan dari saya wawancara saya, sebenarnya ibu-ibu itu tahu mereka itu mau diapakan, sehingga ada perasaan malu terus takut dari pemeriksaannya itu. Nah, di sini kuncinya sudah tahu. Ya. Kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira nanti apa yang dilakukan oleh si Mbak Diayu dan teman-temannya yang ada di tim itu? Ayo. Apa kira-kira? Apakah cukup hanya menyebutkan pada saat ada pertemuan arisan atau kumpul-kumpul warga di satu tempat untuk memberikan sesuatu seperti yang tertulis di dalam syaratnya Mbak Diayu? Meningkatkan metode cara sosialisasi tentang itu. Ini Mbak kuncinya di situ, ya di situ. Tidak sekedar tadi wis diingatkan sama Bu Nani, sarjana terapan, bukan dipapat. Justru di sini muncul, ya, muncul di dalam suatu meningkatkan metode. Seperti apa metodenya? Tulis di situ. Nah, itu nanti yang diakses untuk kegiatan teman-temannya Mbak Dia Ayu untuk memberikan satu pendekatan pada si itu WUS itu, ya, wanita usia subur itu. Sehingga di sini nyata, fakta. Jadi permasalahan jelas. Kalau memang betul-betul itu pengetahuan, ada suatu perbedaan antara pengetahuan dan izin, ini faktor izin tadi itu nggak kepenak kalau dia. Jadi kuncinya di situ. Kalau itu sudah bisa digabungkan, walaupun tadi bisa digabungkan, metode yang perlu diterapkan di sana untuk memberikan suatu motivasi pada si ibu-ibu. Itu di situ intinya. Jadi gitu ya,
Mbak Ya, Diayu ya. Jadi karya seperti itu. Oke. Selama ini dari pihak Puskesmas Bitaru itu pada saat melakukan suatu tes atau pemeriksaan itu ada alat tersendiri atau hanya menggunakan manual? Apa maksudnya itu hanya wawancara saja? saat pemeriksaan itu, Iya betul. Ya, pemeriksaan menggunakan manual. manual ya. Artinya pakai checklist segala itu dengan ditanya-tanya Ya, pakai ya, kuesioner gitu iya, oleh si petugas iya, gitu. iya, di rekam medis. Untuk rekam medisnya ya Ya, itu nanti ya, di cross checkkan untuk itu di cross checkkan dengan hasil yang misalkan melakukan suatu intervensi terhadap si ibus itu ya. ya, nanti ditulis di situ hasilnya. Di situ semua hasilnya situ semua. Jadi itu semuanya data itu sudah didapatkan oleh Mbak Diayu Ya, ketika nyusun yang itu. oh belum. Nggak, artinya itu data itu perlu Mbak. Ya. Ya. Data itu perlunya untuk apa? Untuk ketika Mbak Diayu melakukan suatu pembahasan dengan hasil yang sekarang Mbak Ayu dapatkan di matchkan, ya itu. Memang kemarin sengaja saya lepas ya, gimana biar maju dulu aja lah. Ya, yang jelas ini pemikiran sudah luar biasa kalau menurut saya, ingin mengetahui seperti itu dari hubungan. Kalau sudah hubungannya ternyata hubungannya kan baik-baik saja ternyata. Ya. Jadi sehingga di sini itu ada suatu upaya walaupun baik-baik saja perlu ditingkatkan. Ya. Kebaik-baikan saja itu perlu ditingkatkan, dieratkan sehingga misinya dari teman-teman kebidanan atau profesi kebidanan di wilayahnya Mbak Diayu itu bisa berjalan sesuai dengan diwujudkan dalam satu program-program yang memang di situ berkaitan dengan profesinya Mbak Diayu. Saya rasa itu. Ini di luar di luar naskah ini. Saya mau tanya. Kira-kira nanti kalau misalkan ini sudah selesai, ya, sudah selesai, kira programnya Mbak Diayu terkait dengan ada kaitan dengan ini enggak, naskah ini enggak untuk ke depan? Iya, karena yang jelas untuk meningkatkan cakupan bus yang melakukan pemeriksaan IVA ini Pak. Jadi untuk SPM di bidang PTM ini bisa naik, karena ini menjadi PR kami. Kapan kira-kira akan direalisasikan? Apakah sudah dibuat satu rencana untuk tahun ini sudah diajukan? Iya, di rapat koordinator upaya dan juga di tinjauan RTM, rapat RTM itu biasa saya sampaikan untuk bagaimana cara meningkatkan kunjungan bus dengan pemeriksaan IVA ini. Jadi yang pertama dengan meningkatkan metode sosialisasi atau penyuluhannya ditingkatkan. Kemudian saya bekerja sama dengan PPKBD di tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Jadi setiap ada kegiatan safari KB kan tidak hanya melayani IUD, jadi pemasangan KB implan dan IUD itu dilakukan dalam satu hari. Jadi meskipun yang tidak pemeriksaan IUD tetap diperiksa IVA kalau yang mengikuti safari itu. Jadi nanti cakupannya alhamdulillah sudah kami lakukan dari bulan-bulan kemarin Pak. Alhamdulillah cakupannya meningkat. Jadi biasanya setiap pelayanan itu yang periksa 1, 2, 3 itu kemarin sekitar 30 sampai 50 gitu Pak. Ya, jadi di sini sudah ada, itu merupakan satu program rutin dari instansi atau di tempat kerjanya Mbak Diayu ya. Ya. Iya. Ya. Ada satu trik untuk meningkatkan supaya cakupannya itu meningkat. Iya, yang seperti Nggak yang ada. sudah saya, yang di penelitian belum saya sampaikan, Pak. Kalau triknya, ya. Kira-kira punya triknya seperti apa? Itu Ada tadi,
Jadi agak sedikit pemaksaan gitu Pak. Jadi yang ibu-ibu program ibu yang mengikuti Safari KB itu baik yang Safari implan maupun yang IUD semua diperiksa sebelum dilakukan pemasangan KB alat kontrasepsi seperti itu. Ya, berarti ada satu progres untuk mengarah ke sana. Ya. Jadi memang terus terang itu tadi saya mau tidak ada hubungan langsung, tapi memang ada linknya dengan hasil karya yang ditulis Mbak Dia Ayu ya, untuk karya tulisnya. Baik, saya rasa cukup dari saya ya, karena saya pun juga sudah baca semua dan intinya di situ saja sebetulnya. Jadi selama bimbingan ini saya hanya melihat sampai sejauh mana si anak bimbing saya, walaupun usianya ya bimbingan saya itu tuh menelaah data. Ya terus terang aja saya hanya ingin melihat sampai sejauh mana kemampuan menelaah data yang didapatkan di lapangan itu seperti apa. Ya telaahnya, ternyata oke lah. Dari situ sudah tahu sampai sejauh mana potensi si anak. Berarti ini ujiannya oke, tahu. Saya rasa itu. Oke, baik Mbak Diarup, maaf Bu Diarup. Ya. Mbak Arup, saya kembalikan. Iya Pak. Jadi kan Mbak, saya nggak ada pertanyaan yang lebih spesifik karena saya sudah baca banyak, sering ngobrol sama si Mbak Dia Ayu ya. Oke, monggo terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Pak Herman. Saya senang kalau dipanggil Mbak Pak, tidak tua-tua. Saya ingat waktu jadi tim promesnya promosinya Pak Herman dulu ya Pak, tahun 2006. Wah hebat Pak Herman pokoknya. Oke, Mbak Bu Dia ya. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan mungkin oleh Bu Nani Pak Herman tadi ya. Mungkin di hasil gitu ya, tidak ujuk-ujuk hasil karakteristik ya, dikasih kata pengantar prolog ya, biar pembaca itu ini di hasil itu apa sih yang mau ditampilkan gitu ya. Ada poin karakteristik, ada apa, diberi kalimat pembuka ya, di situ satu paragraf atau gimana ya, biar neng hasil di pembaca itu mau diberi sajian tentang hasil karakteristiknya responden apa ya, terus hubungannya tadi ya, hubungan tingkat pengetahuannya, terus bagaimana hubungannya, biar tidak langsung to the point. Nah, terus ini saya tidak terlalu menyimak tadi yang ditanyakan Bu Nani, mungkin sudah ditanyakan ya, yang keterbatasan di poin 2 Bu. Kemarin Ibu ambil data langsung ya, face to face dengan responden ya. Iya Bu. Itu jumlah kuesionernya berapa? 98. Jumlah kuesionernya, isinya itemnya yang ditanyakan. Item pengetahuan itu 22 soal, untuk motivasi itu 24 soal. Ya, terus satu responden diberi waktu berapa lama untuk mengerjakan? Tidak ada batasan, saya tunggu sampai selesai. Oh gitu ya. Ya. Paling tidak kan kita punya, tapi ngereng-ngerengnya Bu ini kira-kira rata-rata mungkin dari observasi ya, rata-rata berapa lama sih? Sekitar 5 menitan Bu garapnya. Karena kan saya 5 menit aja pengetahuannya baik ya. Nyebar itu kan di pasien banyak Bu yang ikut safari gitu, terus saya kasih kuesioner, saya suruh ngisi gitu, terus kebanyakan ya mungkin contoh-contohan. Nah yang misalnya waktu tadi ya itu tadi ya redaksi penyampaiannya mungkin yang jadi kelemahan sih bahwa kevalitan data ya, kevalitan data yang diisikan pada kuesioner itu mungkin karena waktu dan tempatnya itu tidak memadai gitu ya, sehingga pengetahuannya itu baik, makanya 5 menit baik, apalagi kalau diberi waktu setengah jam mungkin sudah 100 semua nilainya ya. Hasilnya kan tadi dari kesimpulannya kan pengetahuannya baik semua. Baik ya semua kan? Nah makanya itu, itu
sebenarnya secara teknis ya bisa disiasati gitu ya Bu, tetapi sehingga apapun data yang sudah didapat sekarang ya kita tutup mata, tetapi paling tidak dari kondisi kemarin real di lapangan gitu ya, kemungkinan dalam waktu pengerjaan Ibu saja mungkin kalau ujian soalnya 10 kasih waktu 5 menit juga paling baru mengerjakan 2 atau 3 soal gitu ya. Rasionalnya seperti itu ya. Mungkin ya ini walaupun di situ sudah tertera baik, tetapi tetap harus ditingkatkan karena motivasinya baik, ternyata untuk actionnya kan masih kurang ya cakupannya ya. Nah, ini jangan sebab, karena kalau orang hanya ngerjakan betul tapi dia tidak memahami, sudah termotivasi kan memang dia harus ini ya. Kan ini tadi ditanya Pak Herman, programnya sudah ada, sudah jalan gitu ya. Kemudian untuk actionnya dari 2 hasil variabel yang Ibu teliti tadi, pengetahuannya baik, motivasi baik, cakupannya kan terus akhirnya meningkat, cakupan rendah, meningkat karena ada paksaan tadi ya. Nah, ini sebenarnya yang mau dipancing oleh kita adalah bagaimana inovasinya Ibu nek maksain mesti jelas dogelemnya. Dogelemnya apa. Nah, inovasinya jenengan, nah itu disampaikan sebagai saran operasional ya. Kepala puskesmas. Inovasinya apa Bu ya? Mungkin kadang masyarakat itu diberi bukan ini ya, reward mungkin ya, yang mau itu nanti diberi reward dalam bentuk apa misalnya ya, tidak harus uang apa inovasinya, atau akan diberi apa misalnya pemeriksaan pelayanan KB gratis pada 1 kali pelayanan berikutnya atau apa. Itu inovasi yang mungkin bisa memancing action dari ini ya. Sebenarnya kalau yang mau KB IUD itu sebelumnya di IPA kan bisa Bu ya, sebelum kita melakukan. Nah, itu inovasi ya, sehingga tidak ngopiak-opiak. Lah nanti kan dikasih tahu karena pakai alat kontrasepsi ini Bu, ini beresiko karena benda asing. Untuk tahun depan Ibu balik lagi ya, dikontrol sekaligus di ini. Nah, yang tidak dalam bentuk IUD seperti apa buat inovasinya Bu? Pada saat screening ya, misalnya ini untuk memastikan ya bahwa, nah itu ibu harus ini dalam saran operasional itu motivasi pengetahuan sudah baik. Nah itu berarti mungkin kendalanya ada di pemasaran ya Pak ya, pemasaran bagaimana, karena mengajak orang Pak itu untuk pemeriksaan itu, karena kan memang IVA itu menimbulkan hal yang tidak nyaman untuk pasien. Nah itu mungkin diberi apa ya, nek diberi penyuluhan saya kira tidak kurang puskesmas ya. Kemudian nanti kemudian mengaktifkan kader lagi ya untuk ini apa bahaya dan pentingnya untuk IVA gitu ya, itu secara pendampingan, tapi actionnya kan tetap kembali kepada pasien. Nah mungkin inovasinya apa, ribet yang diberikan tidak harus selalu uang Bu. Nah itu silakan Ibu create sendiri dan usulkan kepada pemegang kebijakan gitu ya. Nah, itu Bu ya, untuk jadi yang keterbatasan yang nomor 2 tadi waktu gitu ya, sebenarnya tidak tepat kalau menurut saya ya, karena sebenarnya secara teknis bisa disiasati dan dan ini justru malah di itu tadi, di pengetahuan ya, itu menjadi catatan peneliti ya, untuk pengerjaannya hanya 5 menit 10 menit gitu dengan soal yang lumayan banyak gitu ya. Nah kemudian di kesimpulan itu ada poin 2 itu mengidentifikasi apa itu, kok saya kurang setuju ya untuk redaksi kata-katanya ya Bu. Ya, mungkin bisa mengetahui. Gini aja langsung Bu, kan sudah ada pertanyaan penelitiannya ya, di situ ada rumusan masalah, ada tujuannya, ada hipotesanya. Ya sesuai dengan ini saja Bu, redaksi apa sih, misalnya tingkat pengetahuannya Ibu itu baik ya, mayoritas. Kemudian motivasinya mayoritas itu baik juga, tinggi ya. Iya, mengidentifikasi kan sudah masih redaksi kayak kita baru mau tanya ya, ini baik apa tidak ya. Nah itu nanti diperbaiki Bu ya. Terus terima kasih mengangkat apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti untuk ini ya, tadi di komentar Ibu Nani dan saya setuju, prodinya itu kan sarjana terapan Bu, di kuesionernya jenengan tuh masih diploma 4 kebidanan juga ya. Nanti
tolong saya dengan Pak Herman nggak mungkin akan ngecek detail per huruf dari satu naskah itu. Iya, Pak. Ini kan kita itu lebih ke arah konten ya. Kemudian kalau Pak Herman metodologi dan sebagainya. Kalau saya mungkin ke arah isinya, materinya ya. Nah ini nanti tolong Bu, kami dibantu untuk tata tulis itu sudah ada pedomannya, ada panduannya. Iya. Ya. Menyebut Bu, prodi di izin kuesioner. tanya Bu Arum. Ini kan di panduan skripsi ini, saya di naskah yang saya kirim terakhir itu sudah sesuai dengan di daftar isi ini yang di lampiran, Bu, contoh lampiran. Tetapi yang di ada kuesioner, Bu. Yang kuesionernya itu judulnya masih PSP-nya. PSP-nya Ibu masih coba dibuka, masih program diploma 4 kepidana. Nah, nanti itu tolong ya, coba Bu, buka PSP-nya. Diperbaiki. Ya, untuk lampiran-lampirnya sesuaikan. Masih Ya, betul kan ya, diploma ya. Ini naskah yang saya terima untuk ujian loh ya. Iya. Di PSP, kemudian nanti tolong diperbaiki itu ya, karena nanti nggak sesuai dengan judul di depan sudah diperbaiki, belakang masih beda ya. Untuk ini konsistensi ya. Nah, saya kira itu saja tambahan dari saya. Untuk selanjutnya kepada Bu Nani, kami persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kita, Bu, untuk hasil skripsi Bu Diah Ayu Restuwati. Ya, terima Halo, kasih Bu Arum untuk waktunya. Nih, Mbak Ayu, untuk sesi penyampaian hasil ini ya, tadi berdasarkan masukan dari pertanyaan dari kami, penguji, ada catatan. Menurut Mbak Ayu, catatannya banyak apa sedikit Mbak Ayu? Banyak, Bu. Oh, banyak. Berarti itu direvisi atau mboten? Direvisi, insya Allah 1 minggu. Kami memutuskan Mbak Ayu memenuhi batas lulus, nggih, tetapi tetap dengan revisi ya, Mbak Ayu ya. Ya, terima kasih. Monggo mau direvisi berapa lama? 1 minggu insya Allah. 1 minggu ya. Nanti kalau saya masih ketemu Prodi D4, saya minta untuk PKKMB lagi ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Nggih, waktu saya kembalikan ke Bu Arum. Monggo Bu Arum. Terima kasih Bu Nani. Setuju ya Bu Ayu. Pak Herman mungkin berkeberatan, Pak? Terima kasih. Bapak Ibu. Aslinya. Selamat Bu Ayu ya, dan sudah disampaikan Bu Nani ya, waktu ininya jenengan sudah menyampaikan saguh untuk 1 minggu ya, silahkan 7 hari itu sudah berproses dan mendapatkan ACC dari hasil revisi ketiga penguji. Saguh ya Bu Ayu nggih. Ya, mudah-mudahan selamat Bu Ayu, mudah-mudahan bisa memperbaiki ya, merevisi sesuai waktu yang sudah ditentukan ya, dan bisa berproses nantinya untuk tahapan selanjutnya. Terima kasih Pak Herman dan Bu Nani atas waktunya dan masukannya untuk penyempurnaan hasil skripsi Mbak Diah Ayu. Untuk ujian pada pagi hari ini kita tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Ayu. Terima kasih Bu Nani. Saya tunggu itu launching alatnya ya Bu. Puskesmas saya seminar ya. Iya Bu, siap Bu. Saya banget loh Bu, menunggu itu produknya launching Bu. Ya. Sangat membantu sekali besok. Ya, udah selesai skripsi nanti bantu saya ya Mbak Ayu. Insya Allah. Iya bisa. Wah, wis izin Bu Nani nginjian. Iya. Soalnya matur nuwun Mbak Nani. Ayo. Sami-sami Pak Herman. Anu ya Mbak Ayu, besok Senin depan itu ada seminar. Ya. Ikut ini ya, ikut jadi pesertanya nanti bertanyalah gitu untuk menyempurnakan alat itu. Iya, siap. Mengikuti toh? sangat saya kemarin mengikuti lah. Saya kan sangat excited banget. Soalnya itu alat itu bermanfaat termasuk bagi saya pelaku pemeriksa IPA itu Bu. Soalnya kalau dengan foto kamera HP itu kan kurang maksimal juga. Berkendalanya dari pencahayaan, dari cara saya mengambil gambar itu juga kurang tepat lah kadang. Iya, dan kurang etis ya ke pasien ya. Bu, saya HP kadang pasien kurang etis kalau pakai kamera gitu.
Kesannya kan nggak etis. Sama ini Bu, Ya. kemarin saya pakai juga untuk Safari IUD. Jadi kita Ya. ngomong ke pasien ini benangnya sudah terpasang kelihatan, itu kan enak. Iya, Bisa ya. kita pakai, ternyata bisa juga untuk dipakai untuk kita ke IUD. Nggih. Untuk menjelaskan itu jadi pasien Iya. juga lebih mantep. Kontrol IUD ini kelihatan Kontrol ya IUD. benangnya kayak gitu kan. Nggih. Nggih, siap matur nuwun Mbak Ayu. Ya, terima kasih Bu Nani. Nggih, sama-sama Nggih. izin les nggih. Bu Izin les Arum. ya Mbak Ayu ya. Nggih, Bu.